Oke guys, selamat datang di Moto Fun Kediri. Sore hari ini masih di Kota Angin. Kota Angin. Nah, ada mobil yang spesial lagi, mobilnya di belakang saya ini. Saya langsung aja dipanggilkan ke ownernya dan buildernya ya. Sebelah kiri saya ini sudah ada ownernya, sebelah kanan saya juga udah ada buildernya di Jazz kuning ini. Perkenalan dulu mas, dari ownernya dulu. Perkenalan mas. Mas Heri. Mas Heri. Pekerjaan sehari-hari Di HP smartphone. di HP smartphone. Ini udah unit berapa mas yang dibangun ini? Baru ini ya. Yang bangun siapa mas? Oke, langsung perkenalan ke buildernya. Kenalkan, nama saya Marga. Terus Pekerjaan sehari-hari bengkel mas. oh bengkel. Pekerjaannya bengkel ya. Ini temanya ngobrol santai aja ya guys, gak usah terlalu serius. Nanti kalau terlalu serius cepet sakit, nanti stroke. Kesan-kesannya bangun mobil ini apa sih mas? Prosesnya ya agak rumit juga kemarin. Ini tahun berapa sih mas? Dan 2006 akhir 2007. Masih 2007. Matic apa manual mas? Ini manual. Ini dulu IDSI. Bulan apa namanya? Upgrade jadi VTEC. Upgrade jadi VTEC. Terus yang diambil dari tema di mobil ini apa sih mas temanya? Kebetulan kan gini dulu ceritanya. Ini yang punya dulu bosen main JDM. Bosen main JDM, pengen nyoba stand terus akhirnya dipercayakanlah ke saya untuk bangun mobil stand. Ya. Nah, terus permintaan dari ownernya dulu itu mobil ini pengennya dengan konsep stand ceper tapi enak dinaikin gitu. Oh, bisa dibuat daily gitu ya. Buat daily ya. Kenapa sih mas bangun mobil Jazz, nggak pengen mobil yang merek-merek lain? Soalnya udah nyaman sama pakai ini. Udah nyaman ya. Pertama kali modif mobil ini kira-kira pertama kali konsepnya kemana sih mas? Kalau pertama konsepnya ke JDM sih, racing. Ke JDM Racing ya. JDM Racing, terus sekarang pindah ke Stand. stand. Untuk exhaustnya apa aja yang diubah mas? Pakai header, pakai terus langsung los ngomong. Oh nggak ada resonnya ya? Naikannya nggak gembos mas tenaga? Enggak sih, soalnya kan Udah pakai header. Oh ya. Jadi suaranya keras ya? Keras suaranya. Saya mau tanya lagi, di kaki-kakinya apa aja yang dirubah? Untuk kaki-kaki tadi kita udah custom shock depan sama per pakai tain depan belakang. Terus velg kita pakai OZ Futura ukuran 78. Terus ET38 sama 35. Nah, untuk ban kita pakai 165 40 untuk depan, 165 45 untuk belakang. Oh gitu ya. Berarti konsepnya ini stand ya? Ya bisa dibilang begitu. Ini gini mas, pengalaman saya di main mobil beberapa tahun ini saya sekedar tanya-tanya juga ya. Ya, Gak apa-apa betul. kan tanya jawaban. Ini gini, setahu saya kalau stand mas ya, kalau stand kan biasanya antara gap fender sama bibir velg dia kan press. Ya. 1 ATM. Nah, tapi ini yang depan kan lebarnya kan 7. Kan jauh gapnya Ya. dari fender. Nah, ini kira-kira masa masih masuk stand mas seperti itu? Ya, Bisa jelasin ini dikit, kembali. Mas? Ya. Sebenarnya
stand itu orang perlu tahu tentang stand. Ya. Stand itu semuanya mobil itu bisa dibilang stand. Ya. Karena dibalik lagi stand itu artinya berdiri kan? Ya, berdiri. Nah, berdiri dengan susunan pada mobil. Ya. Nah, ini karena berhubung yang punya ini minta untuk dibuat harian nyaman, enak, itu makanya kita nggak terlalu masih memperhitungkan vendor karena ini sebenarnya yang depan ini masih kurang gitu. keluar, ya kan? Kurang keluar juga. Terus ya itu kendalanya masih itu. Berarti enaknya ngomong masih takut vendor keriting ya berarti ya? Nah, betul. Masih takut vendor keriting ya berarti. Kalau kayak gini dibuat harian, masa sih masih enak, Mas? Yang coba aja ini tanya sama owner ya. Owner sih Nyaman, enak. masih nyaman ya? Nyaman, enak. Enggak sering diserot gitu, Mas? Enggak, malah tak buat naik gunung. Tiba naik gunung juga ya. Ke sektor warna. Warna Jazz apa tadi IDSI ya? IDSI 2007. Warna asli sudah kuning seperti ini atau warnanya repaint? Bisa jelaskan, Mas? Kalau ini sebenarnya warna hitam. Hitam. Nah, sebelum ini dulu udah warna kuning. Kebetulan ownernya minta dicat. Lah dulu kuningnya berarti bukan cat. Bukan, dulu pakai wrapping. Oh, dulu wrapping. pakai wrapping. Nah, kan kebetulan mas ownernya ini minta untuk dirubah warna, ya tetap warna kuning, cuma dicat, asli dicat. Pasti dicat. Nah, Kuningnya, ini kuning apa sih kan? Kalau kuning Yellow. biasa kan enggak. Ya kan? nah, Kayak ada gimana ya? Ada kayak manis-manisnya Nah. gitu. Kuningnya kuning apa ini, Mas? ini kebetulan kuningnya kita pakai yellow carnival. Yellow carnival. Yellow carnival. Yellow carnival ya. Mungkin dimodif-modif dikit, glitternya dikasih apa gitu. Kebetulan ini lebih ke solid, nggak ini natural. Oh, jadi ada solid-solidnya gitu ya. Oke. Dan untuk interior, Mas? Interiornya yang diubah apa aja sih ini? Nah, ini interior kebetulan nih ownernya ini kan dulu dari konsepnya GDM, masih GDM. Nah, jadi bertahap dulu dari mulai joknya dihilangkan, terus ada roll bar, semua udah mulai dicopotin semua. Jadi ini masih bekas barang-barang yang lama. Saya masih ada indikator, ada tachometer semua. Nah, itu kan sebenarnya Arahnya kemana gitu ya? Sebenarnya kan cenderung ke GDM. GDM. Nah, cenderung ke GDM. Ini sudah mulai bertahap. Udah mulai bertahap, copotin semua, tinggal ya tachometer ini. Mungkin ya sebenarnya sih tachometer tuh ya nggak salah juga sih sebenarnya kalau di stand atau apa, cuma penataan mungkin. Ya. Penataan mungkin lebih biasanya kan di pilar atau apa gitu, lebih simpel. Lebih simpel. Nggak terlalu kelihatan gitu ya. Kelihatan. Ini pertanyaan untuk Mas Owner. Kira-kira project selanjutnya yang ingin diubah di mobil ini? Kalau project selanjutnya sih sebenarnya pengen pasang sunroof. Sunroof. Selain sunroof kira-kira? Ya, interior sih di karbon kayak gitu. Oh, karbon Mas ya? Ya, audio, Oh, audio. backlit masih banyak. Masih banyak ya PR-nya ya? Masih banyak. Kalau untuk engine, sektor engine masih standar ya. Pesannya sih, kesannya bangun mobil ini untuk si builder kira-kira gimana? Kesannya bangun Jazz ini yang awalnya sudah GDM diubah ke stand. Kesannya apa kira-kira? Kesannya ya gampang susah. Ya. Gampang susah dalam Gampangnya arti apa, susahnya apa? Nah. Katakan. gampangnya karena mungkin sudah terbiasa bangun mobil stand. Ya. Ya stand simple lah, nggak yang Terlalu berat-berat ekstrim istilahnya, gitu ya? nggak terlalu ekstrim. Mungkin kan perubahannya kan nata chamber lagi, Ya. nata chamber, terus fittingnya kan, fitting Sama gimana sama biar ya. nggak nge-strut vendor. Oh Ya iya, gitu. dibuat harian juga ya mobilnya Ya, ya. soalnya kan permintaan owner emang ini buat harian, emang ini
udah kemana-mana, naik puncak gunung juga. Oh, gitu. jadi sebagaimana udah dimodif sesimpel mungkin, dibuat harian enak, ganteng gitu ya. Ya. Pesannya untuk teman-teman yang barusan modif, barusan mainan mobil, untuk nentuin konsepnya, dengan untuk buildernya kira-kira apa mas? Pesannya? Ya pesannya buat teman-teman yang pengen modif atau apa, atau pengen dandanin mobil kan istilahnya. Ya, dandanin mobil. Itu konsep itu bebas, tergantung selera masing-masing. Betul. Nah, itu semua dikembalikan kepada owner masing-masing. Mau pakai konsep stand juga boleh, mau pakai GDM-an juga boleh, Racing juga kan boleh. itu tergantung selera semua. Cuma ya pesannya jangan sampai salah masukkan barang, nanti jadinya ricer. Oh gitu. Nah, istilahnya ya gimana ya? Barangnya nggak pas Ya, untuk konsep mobil asal-asalan. ini ya gitu ya. berarti ya. Asal-asalan. Jadi pesannya guys, pesannya itu simple. Sebelum kalian modif mobil, tentukan arahnya mau kemana. Arahnya mau kemana, itu yang PR pertama. Dan setelah itu baru kita pilih barangnya, perintilannya, yang diubah apa aja, kita pelajarin dulu. Jadi jangan modif asal-asalan, kita beli velg, katakanlah velgnya yang asal suka ya. Asal suka tapi nggak tahu fitting. Ya. Nggak tahu fitting. Nggak tahu fitting. Jadi kan kembali lagi, kalau kita beli barang harus mikir dulu. Nah, harus mikir dulu mau kemana konsepnya, baru kita kerjakan. Ya seperti itu ya. Untuk otomotif di Nganjuk sini, kira-kira kebanyakan yang mungkin yang racing atau kayak yang stand. Kalau stand kan selama ini kan tetap dipegang sama Jogja kan. Ya. Ini kira-kira ya gimana mas? Di Nganjuk ini sudah banyak yang mainan stand atau mungkin racing atau gimana? Kalau di Nganjuk sih cenderung banyak GDM mas ya. GDM. Karena ya mungkin rasanya kan emang ya simple gitu. Maksudnya gitu-gitu. Kalau yang emang ya dari penglihatan saya, kalau GDM dan stand itu kan mungkin itu persepsi orang, pandangan itu kan biasanya waduh mobil ceper gini-gini, naikannya enak apa enggak. Jadi kan nah yang ke GDM itu biasanya dia ya Masih pemula. Ya. Ya dalam arti kan emang settingan GDM itu kan emang layaknya kan sebenarnya kan untuk balap ya kan. Ya. Ya untuk balap. Ya itu kan kembali ke fashion, ke fashion orang lagi. Ya. Misalkan dia pengen stand ya stand, GDM ya nggak apa-apa GDM gitu. Cuma ya kalau stand di Nganjuk ini masih jarang karena mungkin dia tadi kembali ke penglihatan orang, sama kebutuhan penilaian orang. Ini kok kayaknya mobil ceper apa enak naiknya kayak gini-gini. Tapi semuanya itu sebenarnya kalau kita bisa fittingnya pas, natanya bagus, enak, itu ya naikannya tetap enak gitu loh. Jadi mereka udah mikirnya mobil stand itu aduh naiknya nggak enak gini-gini. Nah, mereka belum nyoba. Tapi pandangan saya ini, kalau untuk JDM biasanya kan JDM kebanyakan dari Japan domestic market ya. Setahu saya mobil yang main GDM itu part-partnya ya part-partnya pasti mahal. Yang pertama, yang kedua original, dan yang ketiga penataannya juga harus pas. Ini yang paling penting itu penataan. Percuma kayak kalian beli indikator tachometer semahal mungkin tapi penataannya kurang pas, ya percuma. Kurang gimana ya? Ya kembali ke fitting tadi ya. Oke mas, terima kasih untuk Mas Marga sama Mas Heri udah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol santai sambil bahas jazz ini. Terima kasih. Next, kalau ada event-event kita ketemu lagi nanti. Boleh sedikit kasih pesan lagi mas? Silakan. Teman-teman Nganjuk nih pokoknya jangan takut modif mobil. Yes, istilahnya nggak apa-apa, ini hal yang positif. Kita mainan mobil itu hal yang positif. Tingkatkanlah lagi otomotif Nganjuk biar bisa jadi apa ya istilahnya,
jadi panutan. Bisa jadi panutan kayak Jogja kayak gitu. Tapi kalau konsep saya di kota Kediri ya, terutama di Kediri, pengennya saya kayak Jogja sih, pengennya saya. Jadi itu emang kiblat kayak seperti kiblat. Jadi gimana kita modif mobil sesimpel mungkin, bisa dibuat harian, ganteng juga. Apalagi yang kalau saya proper ya, proper. Dan kalau saya tuh lebih suka mobil stand statik seperti itu ya, daripada ya bukannya saya ngejelek-jelekin yang mainan racingan, enggak sih. Nah, tergantung kembali ke selera. Ya ke selera tadi. Kalau masing-masing. selera saya sih emang saya terlahir sudah di stand. Mainan Avanza dulu juga sudah stand. Jadi sekarang juga mau ya pernah sih ke konsep racing. Enak dibuat daily, harian, enak, nggak banyak apa mikir di jalan. Sekian teman-teman dari Autofan Kediri, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like and comment, subscribe. Jangan lupa dibagi-bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin masih bingung mau modif mobilnya kemana. Kalau teman-teman Nganjuk langsung aja ke Om Marga. Saya panggilnya Om ini, soalnya udah tua. Kita tetap saling sama sharing-sharing. Oh, ini sama, ini juga modifikator, dia juga builder juga. Terima kasih. Jangan lupa komen ya tadi ya, komen dan bagikan ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.